saya sela ya. Memang sepertinya ini masalah biasa bahwa dalam rumah tangga itu terjadi cekcok itu hal biasa. Tapi untuk kasus klien saya Pak Dito, ini besar Pak dan serius. Karena Bu Susi terlalu sering menceritakan masalah rumah tangga di grup chat arisan RT. Semua warga itu jadi tahu bahwa klien saya, maaf, Pak Dito, kurang perkasa dalam urusan ranjang. Gitu. Dan Bu Susi juga berusaha mencari simpati. Maka itu Pak Dito kalau harus ketemu dan bersosialisasi dengan warga jadi malu kan. Itu bisa masuk dalam pencemaran nama baik dan memalukan. Tapi emang kenyataannya kayak gitu, Mbak. Nggak semua bisa kamu share di grup chat ya. Paham kamu? Pak, maaf Pak. Bapak tenang ya Pak, jangan marah. Bapak bisa tenangkan Pak ya. Bu Susi itu sebagai istri kan harusnya bisa menjaga martabat suami ya. Bahwa harga diri seorang laki-laki itu besar. Tapi ibu kecilkan dengan jari jemari ibu yang karena gegabah menceritakan ke semua orang sekitar tempat tinggal kalian. Harusnya kan ibu bisa membawa suami ibu berobat ke dokter atau pengobatan alternatif. Bukan dengan diumbar kemana-mana gitu loh Bu. Saya rasa masalah ini bisa diomongin baik-baik kan? Ya udah deh Pak, kita langsung aja ke proses gugatan. Saya udah nggak tahan hidup serumah sama dia. Bagus. Oke baik, beres ya. Ratu Perceraian Jakarta is back. Mbak, beneran deh. Tadi Mbak tuh luar biasa banget. Salut banget aku ngelihatnya. Apalagi nggak ada Mas Andre yang gangguin Mbak. Tapi beneran Mbak tuh on fire banget tadi. Top deh. Kamu tahu kan si Andre itu benalu. Selin tau nggak? Sebel banget aku sama dia. Mbak, aku aja deh yang nyetir. Kamu balik ke kantor naik taksi ya. Ntar di reimburse. Saya masih ada urusan. Emangnya Mbak mau kemana? Ini asisten, nggak semua urusan saya kamu harus tahu. Enggak semua urusan harus tahu. Paling juga urusan Mas Alif. Tapi kan Mas Alifnya masih di pengadilan. Terus urusan siapa dong? Bodoh ah, yang penting dia happy. Sekarang saatnya pesen taksi online. Nay, kok tumben? Kamu nggak nganter makanan lagi buat Bu Halimah? Bapak jadi nanya mulu sama lu ada. Itu apa lagi tuh? Bu, ini ada kue spesial buat Bu Halimah. Cici wae, ayo cerita sama ibu. Nah teh malu Bu. Nah kan bawain makanannya cuma seadanya. Makanan rumahan. Sedangkan Mbak Natasha teh kalau bawain makanan buat Bu Halimah tuh yang mahal-mahal. Udah gitu yang bergizi. Kan malu Bu. Astagfirullahaladzim, Nay. Kenapa tuh kau punya pikiran kayak begitu? Nay, kalau kita mau ngasih sesuatu buat orang, gak usah lihat kiri sama kanan. Semampunya kita aja. Kalau kita punyanya ini, ya udah. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Kalau cuma bisa rantangan, ya sok atuh kasih yang rantangan. Yang terpenting, niat hati kamu yang ngasih kayak gimana. Gitu ya? Iya tuh. Ya udah tuh nanti sebelum nganterin catering ke kantornya Mas Alif, nah nganterin makanan lagi buat Bu Halimah ya.
Nah, gitu dong. Cek, Bang Jamal? kopi atuh, Cek. Sama makan di sini kalau bisa nih, Cek, ada semur jengkol nggak, Cek? Sama sayur. Maaf, sambelnya udah habis atau cuman ada telur balado? Ya udah nggak usah, kopi aja dah. Oh ya, saya bikinin minum dulu ya. Bang Jamal tuh makan di sini biasanya kan Pak Wiwit masakin di rumah. Males gua, lagi bete. Masa cuman gara-gara gua lupa nutup panci sayur aja gua diomelin. Nutup kulkas gak kenceng, marah lagi. Apa aja marah. Makanya gua udah gedek sama si Wiwit tuh. Hari ini gua bakal talak dia. Astagfirullahaladzim, ditalak? Astagfirullahaladzim. Bang Jamal teh serius. Ya serius lah. Coba gua bercanda, gua pelawak. Aduh, Bang, maaf, punten banget. Kenapa atuh kalau punya masalah nggak dibicarakan dulu baik-baik? Duduk dengan tenang, jangan pakai emosi. Nanti nyesel loh, Bang. Ini mood gua hilang aja lu. Aduh, maaf atuh Bang, bukannya maksud kayak begitu. Nih, gua makan tempe sama kopi. Ntar gua bayar. Aduh, maaf atuh Bang, bukannya maksud kayak begitu. Ya Allah, salah ngomong kita ya. Gak apa-apa Bu, lagi emosi kali. Aduh, capek juga ngurusin bini sakit. Tapi yang namanya bini ya harus dibelain loh. Hah? Mobil siapa tuh? Jangan-jangan calon mantu gue nih. Tuh bener kan? Bapak! Iya Neng. Bapak naksir pasti elo bakal datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak macet? Enggak, untungnya enggak. Bawa apa tuh Nang jadi ngerepotin begini? Enggak, ini saya bawa makanan buat ibu. Biasanya kan kalau orang sakit susah makannya. Ya itulah Neng, Bapak udah suruh ini, suruh makan ini tetap nggak mau. Namanya orang sakit gimana tuh? Ya, mudah-mudahan ini mau ya Pak. Ya mudah-mudahan aja. Tengok Mas, ya ke tempat. Sebentar. Tuh kan, Mbak Natasha teh pasti bawain makanan lagi buat Bu Halimah. Gua kasih kesempatan tuh calon mantu sama calon mertua ngobrol bareng, seru. Makanya biar telat. Gue mending urusin burung. Jalo, lu kapan punya laki? Mendingan naik pulang deh. Berat Pak saingannya. Ibu gimana Bu keadaannya Bu? Udah makan? Saya bawain ini tadi salad buah, ada sayur. Dimakan ya Bu? Alhamdulillah. Keadaan ibu sudah agak mendingan. Terima kasih ya Nak atas perhatiannya. Ibu juga sudah makan. Oh, kalau gitu nanti biar disimpan di kulkas aja Bu. Biar bisa dimakan besok. Jadi ngerepotin Nak Natasha. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Gak usah Ibu. Gak ada papanya lah dibandingin apa yang udah Ibu lakukan. Hebat Ibu tuh. Maksudnya Nak Natasha? Iya hebat, Ibu udah melahirkan seorang anak sehebat Mas Alif yang berprinsip, berpendirian, kompeten di bidangnya, baik. Dan sayang banget sama Ibu. Makanya supaya Ibu cepat sehat, cepat fit, kita periksa Ibu ke dokter. Soal biayanya gak usah dipikirin, saya bisa bantu kok Bu. Maaf Nak Natasha. Ibu boleh nanya? Boleh? Sudah banyak sekali kamu berkorban untuk keluarga kecil kami.
apakah Nak Natasha suka dengan anak ibu? Jawab aja dengan jujur, Nak. Gak apa-apa. Jujur nggak ya? Iya, suka sih Bu. Ya maksudnya kan tadi saya bilang saya kagum sama Mas Alif. Ya suka. Tapi Ibu jangan bilang ya Bu ya. Saya bilang gitu. Iya, Ibu janji. Ibu, gimana tadi yang saya bilang? Kita periksa ke dokter. Saya bisa teleponin ke rumah sakit biar ibu bisa dapat kamar. Jadi langsung gitu ditangani sama dokter, Bu. Tidak usah, Nak. Karena penyakit diabetes itu adalah penyakit seumur hidup. Jadi kalau orang sudah terkena, tinggal dijaga saja pola makannya. Dan selalu sedia insulin. Oh, begitu ya Bu. Saya tadinya pikir Mas Alif sampai harus jual motornya karena untuk biaya perawatan ibu. Makanya saya mau bantu. Insya Allah, Nak Natasha, Ibu akan baik-baik saja. Biarkan Alif berusaha sendiri dengan tangannya ya. Alif punya egonya sendiri. Dan biarkan saja Alif berusaha sendiri tanpa ada ikut campur orang lain. Iya, saya mengerti Ibu. Ya udah, yang penting Ibu, saya doakan sehat terus ya Bu. Kamu memang anak yang baik, Nak. Orang tua kamu beruntung sekali memiliki kamu. Dan orang tua kamu berhasil mendidik kamu dengan baik. Ya lu mandi ya. Dari pagi lu belum mandi lo. Mandi. Pak, Apa Neng? muncrat Pak. Iya Pak, biasa muncrat. Kenapa? Iya Neng. Ibu tuh Pak. Ngomong-ngomong bagaimana emangnya si Alif mau dirawat? Gak mau. Udah saya coba bujuk, gak mau. Kayaknya sih si Alif emangnya nggak mau emaknya dirawat. Satu ogonya urusin orang, kedua ada motor sih. Malah si Alif motornya mau dijual buat ngurusin banyak. Coba aja Neng. Hah? Dijual? Iya. Lalu mandi ya. Pak. Kan tadi Bapak bilang Alif butuh motornya untuk kesana kesini kan? Iya Neng. Terus? Kalau saya beliin gimana Pak? Maksudnya buat si Alif? Jangan bilang-bilang, jangan keras-keras. Maksudnya buat si Alif? Iya. Aduh jadi ngerepotin ini, nggak usah biarin aja. Si Alif kan nanti ada motornya lagi, mungkin dari cekik lain aja dah. Jangan repotin, biarin urusan saya. Untuk sementara daripada repot Bapak. Bapak takut nanti si Alif nanyain, Bapak jawabnya gimana? Bilang aja si Jambul Bapak jual. Si Jambul? Harga motor berapa? Si Jambul berapa duit? Kayaknya nggak usah Neng, nggak usah deh kali ya. Bilang aja memang ada yang suka banget jadi mau beli mahal. Ya kan, Bapak jadi dosa dong sama anak, nggak apa-apa? Kan untuk kebaikan Pak. Ya terserah lah, kalau Neng nggak keberatan sih, Bapak sih setuju aja. Pengennya sih kalau beli motornya 2 gitu. Satu dulu kayaknya ya Pak ya. Iya, Bapak sih cuma pengen kalau dibeliin, tapi nggak apa juga nggak apa-apa Neng. Nah, nanti di Jambul udah diwarik manain? Nggak usah, titip saya aja. Bapak percaya nggak kalau Jambul titip sama saya? Emang bisa ngerawat burung? Bisa. Kasih makan kan?
Bisa? Lah iya, ngasih makan gak dikasih makan mati kali. Hai deh. Ya silakan terserah Neng aja. Tapi kembali masalah motor, harganya mungkin mahal tuh motor Neng. Nanti urusan saya. Oh gitu? Pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Alim dia beliin motor. Gua kayaknya mobil nih. Mau beli bojon. Ya lu, si Alim punya motor. Mandi